俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sudah cukup lama sekali kami tidak membuat video. Dan seperti sebagian nakama ketahui, salah satu dari admin channel ini saat ini telah berada di Jepang untuk bekerja di sana, mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Namun kami akan mencoba untuk memulai lagi memberikan tontonan, hiburan, dan pembahasan mengenai One Piece kepada nakama semuanya. Jadi bersiap-siaplah untuk mendengar ocehan kami lagi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi tentang kondisi Monkey D. Garp yang akan melabrak Kurohige di pulau kekuasaannya yaitu Hachinosu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Penyelamatan Garp demi sang anak didik. Koby dan Helmeppo adalah dua orang yang dilatih langsung oleh pahlawan angkatan laut, yaitu Monkey D. Garp. Perkembangan yang begitu pesat dari kedua prajurit angkatan laut ini bisa kita lihat, terutama pada diri Koby, yang mana dulu Koby hanya terlihat seperti bocah cengeng, dan sekarang sudah menjadi prajurit yang gagah, dan juga memiliki julukan pahlawan pada kejadian Rocky Port. Dan saat ini, Garp yang telah mengetahui bahwa Koby telah diculik oleh Kurohige membuat pahlawan angkatan laut yaitu Garp ingin pergi ke pulau bajak laut Hachinosu untuk menghabisi bajak laut yang ada di sana. Hal ini sama seperti ketika Yonko terdahulu yaitu Shirohige yang tersulut niatnya untuk menyelamatkan Ace, yaitu ketika Ace telah ditahan dan akan dieksekusi mati di markas Marineford. Jadi intinya, kedua orang tua ini rela melakukan apapun untuk menyelamatkan anak-anaknya. Mereka tak peduli walaupun anak-anak itu bukanlah dari anak keturunan asli mereka. Dan meski Garp ini adalah orang yang disebut-sebut sebagai pahlawan angkatan laut, yaitu karena keberhasilannya dalam pertarungan God Valley pada 38 tahun yang lalu. Namun, Garp saat ini tidaklah muda lagi. Yang pastinya hal ini akan membuat Garp tidak sehebat dulu. Contoh konkretnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh Oda Sensei pada One Piece chapter 1059. Ketika Rayleigh datang menghentikan Kurohige yang menyerang kediaman buah Hancock, terlihat memang di sana Kurohige menunjukkan ekspresi kaget dan ketakutan ketika melihat sosok Silver Rayleigh ini. Namun beberapa panel selanjutnya, Rayleigh sendiri berkata, "Sejujurnya, beruntung semua terselamatkan karena kondisinya seperti itu. Aku pun sudah semakin tua. Aku tidak yakin bisa menang melawan Kurohige yang sekarang secara langsung." Jadi melihat pernyataan ini, bahkan seorang mantan tangan kanan Raja Bajak Laut pun sampai berkata seperti ini. Artinya hal ini pun harusnya berlaku pada sosok Monkey D. Garp juga, yang saat ini sudah tidak muda lagi. Garp seharusnya tidak akan dengan mudah bisa menghentikan Kurohige. Ataukah mungkin hal ini ada kaitannya dengan ucapan Oda Sensei pada Jam Festa tahun lalu, yang mana Oda Sensei berkata, "Tolong siapapun jangan sampai mati." Apakah ini salah satu kondisi yang Oda Sensei harap jangan sampai ada yang mati pada pertarungan yang akan terjadi di beberapa chapter yang akan datang? Sang Yonko Kurohige yang akan dihadapi. Bajak laut Kurohige adalah salah satu bajak laut yang menduduki kekuasaan Yonko atau Kaisar Laut pada lautan One Piece saat ini. Setelah mendapatkan kekuatan Gura-Gura Nomi milik Shirohige dan menjadi seorang Yonko, bajak laut Kurohige pun telah melakukan klaim hak kekuasaan pada wilayah-wilayah yang dulunya adalah wilayah kekuasaan dari Shirohige. Dan bersamaan dengan hal itu, anggota inti bajak laut Kurohige yang juga dikenal dengan sebutan 10 Kapten Titanic memiliki kekuatan buah setan yang bukan sembarangan. Dan hal ini pastinya akan membuat Garp tidak mudah untuk mengalahkan bajak laut Kurohige. Dan pada kondisi terakhir, bajak laut Kurohige diceritakan sedang melakukan pertarungan melawan bajak laut Trafalgar Law untuk memperebutkan segala yang dimiliki bajak laut masing-masing, yaitu terutama tentang informasi Road Poneglyph. Memang masih belum dikabarkan apakah pertarungan itu telah diselesaikan oleh Kurohige atau belum.
Namun melihat dari pembangunan karakter Kurohige yang ditempa menjadi salah satu villain utama cerita One Piece ini, kemungkinan bajak laut Kurohige memenangkan pertarungannya melawan bajak laut Law ini memanglah cukup tinggi. Jika kondisinya seperti itu, bajak laut Law akan dibawa ke markas Kurohige yaitu Pulau Hachinosu, dan akan memunculkan kemungkinan untuk Law akan bertemu dengan Koby yang juga tengah diculik oleh bajak laut Kurohige ini. Mengenai penculikan Koby ini juga, memang masih belumlah pasti apakah sebenarnya motif Kurohige sehingga ia menculik seorang Koby. Apakah Kurohige ingin menggunakan Koby untuk bahan negosiasi dengan pihak Angkatan Laut? Ataukah Kurohige memang dengan sengaja menculik Koby untuk menyulut kemarahan Monkey D. Garp dan memancing agar Garp datang ke markas mereka? Dan dalam pertarungan antara Garp dan Kurohige yang mungkin akan terjadi ini, hal yang memungkinkan untuk terjadi adalah akan adanya cerita flashback tentang kejadian God Valley, atau secara spesifik akan diceritakan lebih dalam tentang sosok bajak laut Rox D. Sebek, di mana Rox D. Sebek dulu telah ditumbangkan oleh sosok Monkey D. Garp, dan Kurohige sendiri sepertinya adalah orang yang mengidolakan sosok Rox D. Sebek, sampai-sampai ia menamai kapalnya dengan nama Sebex itu sendiri. Dan juga saat ini Kurohige sedang menguasai Pulau Hachinosu yang dulunya juga dikuasai oleh sosok Rox D. Sebek. Bagi Monkey D. Garp, mungkin melawan orang seperti Kurohige adalah hal yang nostalgia, karena Garp akan melihat kesamaan sosok Rox D. Sebek pada diri Kurohige. Dan sebaliknya, bagi Kurohige, mungkin pertarungan melawan Monkey D. Garp adalah pertarungan balas dendam, karena Monkey D. Garp adalah orang yang telah menumbangkan sosok yang dikaguminya yaitu Rox D. Sebek. Maka dari itu, pada timing ini adalah waktu yang tepat untuk diceritakan lebih dalam tentang sosok Rox D. Sebek. Dan jika melihat dari sisi Koby, apakah Koby kali ini juga akan diselamatkan oleh sosok Monkey D. Garp? Atau Koby sendiri akan melihat sosok Garp yang dalam kondisi kritis, yang akan mengharuskan Koby untuk membangkitkan kekuatannya lagi dan harus mengambil peran penting dalam kejadian kali ini. Yang secara kebetulan Trafalgar Law yang mungkin ada di sana juga akan ikut mengambil peran dalam pertempuran ini, yaitu untuk membantu sosok Koby. Dan sepertinya kerjasama ini bukanlah yang pertama kali, karena sebenarnya kerjasama ini juga pernah terjadi, yaitu pada kejadian Rocky Port. Lalu yang terakhir adalah tentang apa yang akan dilakukan oleh sosok Kuzan atau Aokiji. Kuzan dan Garp memang cukup memiliki hubungan yang erat, di mana sejak dulu Aokiji mengagumi sosok Garp yang selalu menolak ketika ditawari jabatan Admiral Angkatan Laut, dan membuat Garp lebih memilih untuk menjabat pada jabatan yang sekarang, yaitu Wakil Admiral Angkatan Laut. Untuk Kuzan sendiri, sebenarnya kita pasti berpikiran bahwa Kuzan yang bergabung dengan bajak laut Kurohige hanyalah akting belaka. Maksudnya, Kuzan pasti memiliki tujuannya sendiri, dan untuk mencapai tujuan itu, mengharuskan Kuzan untuk masuk ke dalam bajak laut Kurohige. Pertanyaannya adalah, apakah waktu saat ini, yaitu ketika Garp datang, adalah waktu yang tepat untuk melakukan pengkhianatan pada Kurohige dan membantu Garp? Ataukah Kuzan saat ini harus lebih mementingkan tujuannya sendiri, yang mana hal ini akan mengharuskan Kuzan untuk melakukan perlawanan kepada sosok Monkey D. Garp, yaitu sosok yang dikaguminya? Ya, yang manapun hal itu, intinya pertarungan Kurohige dan Garp ini cukup seru untuk dinantikan. Dan juga kami memiliki firasat buruk tentang hal ini, yaitu apakah akan ada sosok legenda yang mati lagi seperti Shirohige, yang rela mati untuk melindungi dan menyampaikan pesan pada generasi selanjutnya. Mungkin sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau komentar nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.